Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan penuh sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasih dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini adalah pergi untuk kembali. Siapa yang pergi? Pergi kemana dan bila kembali? Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11 mengatakan, Yesus ini yang diangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga 11. Ini merupakan kisah di mana Yesus diangkat ke sorga. Ilustrasi. Firman Tuhan, khususnya bacaan kita hari ini, mencatat suatu saat nanti Yesus akan datang kembali. Namun, sebelum kedatangannya kembali, Yesus berjanji akan mengutus Roh Kudus turun ke atas para murid, sehingga mereka memiliki kuasa untuk menjadi saksinya, mulai dari Yerusalem hingga ke seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jelas saudara, bahwa kunci keberhasilan para murid dalam memenuhi amanat agung Tuhan Yesus adalah kuasa dan penyertaan Roh Kudus. Setelah Yesus naik ke sorga dengan disaksikan murid-muridnya, tiba-tiba berdiri dua orang berpakaian putih yang dilambangkan sebagai malaikat, yang mengingatkan bahwa Yesus yang terangkat ke sorga akan datang kembali dengan cara yang serupa. Saudara, bagaimana dengan kita? Peristiwa kenaikan Yesus memiliki makna khusus yang berkaitan dengan kedatangannya yang kedua kali. Kenaikannya meneguhkan dan menjamin kedatangannya kembali suatu hari nanti. Menurut sebahagian penafsir Alkitab, kenaikan Yesus atau Kristus merupakan akhir karya Kristus di bumi dan sekaligus permulaan sejarah gereja yang berlangsung hingga Kristus datang kembali. Marilah kita selalu mengingat, bersyukur dan berjaga-jaga menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Sepanjang penantian itu, kita perlu melaksanakan amanat agung dengan bersaksi akan karya keselamatannya. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita bahwa menantikan kedatangan kembali Kristus bukan dengan pasif tidak buat apa-apa, melainkan dengan cara aktif bersaksi tentang karya keselamatan Tuhan. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk tetap setia menantikan kedatangan Tuhan yang kedua dengan aktif melayani. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif dan tetap sehat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena memampukan kami untuk tetap setia, aktif melayani, sementara kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.